Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat ceramah dari Habib Rizik Syihab. Semoga beliau panjang umur, amin. Sekarang membahas tentang bahayanya politik adu domba sekarang ya. Jadi di sini pendukung Anies dan PKS diadu domba, masya Allah ya. Coba nanti kita lihat ceramahnya. Jangan sampai kita mengikut-ikut menghujat PKS ataupun Bapak Anies. Kita ke videonya. Partai Islam pun kita juga kecewa, betul? Betul. Tapi jangan sampai kekecewaan kita membuat kita jadi bermusuhan. Nggak boleh, saudara. Mestinya dalam perjuangan kita kedepankan taksimul a'mal wal adwar wal wadhaif. Kita berbagi peran, berbagi tugas, berbagi kerja, bukan satu sama lain saling menghujat. Nanti sebentar lagi saya buktikan, saudara. Nah, ini sedih, resah kita, risau kita, saudara, galau. Kenapa mesti kita sama kita yang ribut? Baik, saudara, sebelum saya masuk itu, saya mau tanya dulu. Kita lihat perjuangan saudara kita di Palestina. Ada mujahidin yang ditangkap oleh Israel, dijadikan sandera, saudara. Mereka dimasukkan di penjara, disiksa, nggak bisa untuk melakukan apapun lagi. Saya mau tanya, saudara, di Israel, saudara, banyak saudara Palestina disandera, saudara. Pertanyaan saya, kalau ada saudara kita yang disandera, apa kita caci maki mereka? Apa kita benci mereka? Apa kita musuhi mereka? Atau kita ingin ikut menyiksa mereka? Enggak, saudara. Kalau ada saudara kita yang disandera, dia tidak lagi bisa berkutik untuk berjuang, kita mesti doakan mereka dan memperjuangkan bagaimana mereka bebas dari penyanderaan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ini saya sampaikan contoh ilmu perang dulu. Sandera itu bukan dicaci maki, sandera itu bukan dimusuhi, sandera itu, saudara, bukan kita habisi. Kalau ada saudara kita yang disandera, kita mesti berpikir bagaimana saudara kita tadi bisa bebas dari sandera, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ini sekarang banyak saudara kita yang disandera secara politik, saudara. Mereka nggak bisa berkutik, disandera, saudara. Kita tahu mereka sulit, mereka susah, mereka dilematis, mereka disandera. Tapi jangan kita tambah beban sandera tersebut dengan mencaci maki mereka sehingga setan-setan musuh kita berbahagia karena kita ribut kita dengan kita. Maka itu di sini saya menyampaikan nasihat, saudara. Siap lanjut? Mau dengar nasihat? Pertama, saudara, saya mau sampaikan nasihat kepada pendukung partai Islam, khususnya pendukung PKS. Dan nanti yang kedua, saya mau beri nasihat kepada para pendukung Anies Baswedan. Setuju? Pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS. Ada urusan apa? Sadar, saudara. Pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Mestinya, saudara,
kalau kita tahu ada kawan kita yang disandra, bukan yang disandra yang kita serang, tapi yang menyandra mesti kita serang habis-habisan, saudara. Takbir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Sekarang saya mau tanya, partai Islam banyak disandra tidak? Partai politik banyak disandra tidak? Tokoh banyak disandra tidak? Berarti saudara yang jahat yang disandra atau yang menyandra? Yang jahat yang mana? Yang mesti ganyang yang mana? Ganyang. Kira-kira jelas gak? Ini enggak. Pendukung PKS, saudara nyerang Anies. Iya. Pendukung Anies nyerang PKS. Iya. Lu kayak kekurangan musuh loh. Coba saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang begini biarkan atau stop? Biarkan atau stop? Saudara, enggak mungkin partai-partai disandra itu ngaku sama kita, kami disandra. Enggak mungkin, saudara. Tapi kita mesti cerdas, kita mesti paham. Saudara, kenapa saya bicara begini? Saya pernah disandra 17 kasus, saudara. Itu kan tujuannya untuk menyandra saya, supaya saya dukung rezim. Kalau dulu saya dukung rezim, saudara, saya nggak diuber-uber, saya nggak dipersulit, saya nggak dikriminalisasi, saudara. Tapi saya sudah bertekad harus berjuang di jalan yang benar, tenggelam bersama rakyat, mati hidup bersama rakyat, gak bisa untuk disandra, saudara. Takbir. Habib Rizik ngelawan lagi disandera. Resikonya ya dihabisi, saudara. Orang kalau disandera oleh Israel melawan, dihabisi, dibunuh. Ya, saat itu saya sudah siap untuk menanggung segala resiko. Mau dipenjara, mau dibunuh, mau diapakan. Yang penting, saudara, saya tidak akan pernah mau disandera oleh siapapun, saudara. Takbir. Tapi ingat, enggak semua orang mampu untuk melawan sandra, saudara. Kita mesti memaklumi kalau ada saudara kita enggak sanggup disandra. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara, di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gue kira nggak tahu. Sekarang saudara, pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufafa girang, betul? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab yang kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufafa? PKS atau Fufafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi, saudara, yang mesti diserang, saudara, pendukung Anies atau Fufafa? Yakin? Fufafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Saudara, ini adu domba. Saudara, PKS dengan segala kekurangannya itu masih partai Islam, saudara kita. Dia bisa membawa suara kita untuk memperjuangkan nasib rakyat, insya Allah. Maka itu saya mau titip kepada para habaib, para kiai, partai-partai, tokoh nasional yang bergabung ke sana. Saya titip, tolong jaga Pak Prabowo jangan sampai diracunin. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya bukan, kalau Prabowo diracunin Fufafa. Presidennya Fufafa, rakyatnya nyonyo. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Udah, sekarang ini saya minta nih pendukung Anies sama pendukung PKS nggak usah ribut. Setuju? Setuju? Nah maka itu PKS juga saya nasihati, tolong
PKS juga sesama gerakan Islam, jangan pakai lapor-laporan polisi. Betul, betul. Janganlah kebal kritik. Oh iya, ada ormas Islam mengkritik PKS, jangan terus lapor polisi. Kalau lapor polisi ntar kayak Fufu Fafa. Betul? Udah cabutlah itu laporan. Dan media Islam, saudara, jangan terlalu nyerang PKS juga. Lu kayak nggak ada kerjaan nyerang PKS. Lah kalau bisa nyerang yang lain. Betul? Nah kebok merah lagi diem aja, nah kebok merah. Begitu saya mau tanya nih umat Islam, mau bersatu gak? Mau bersatu gak? Sekarang diadu pendukung Anies sama pendukung PKS. Saudara, kebok merah jadi pahlawan. Yeay. Udah gitu saudara pakai ngomong, kita semua terzalimi. Yeay. Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik. Begitu punya kekuasaan, lu jadi partai wong licik. Betul? Betul. Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terzalimi. Saudara, nunggangi demo mahasiswa, kacau tidak? Begitu turun demo pakai nyariin Habib Rizik, mana Habib Rizik? Lu kangen sama gue? Kacau tidak? Dulu gue demo, lu yang celak-celak, betul? Dulu kita demo 411, 212, saudara, dibilang kita mau makar, betul? Dulu dia yang dukung itu rezim, dulu dia memanfaatkan ini rezim. Saudara, dia yang dapat kursi menteri, dia yang dapat duit. Sekarang begitu nggak ada duit, sok jadi pahlawan. Pala lu menyan. Udah gue gergetan aja dah. Nah makanya sekarang begini. Oh saudara, PKS kita ada di sana. Saudara, jangan kaget. Saya mau kasih nasihat buat Pak Anies dan pendukungnya. Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi. Kenapa kalian nggak bisa memaklumi? Kalau PKS lompat ke koalisi, kondisinya sama, tersandera. Sama saudara. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum. Nah itu kan tersandera. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Nggak boleh kita diadu domba. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah makanya kita amanatin. Saya punya kawan di Nasdem banyak, di Gerindra banyak, di PKB banyak, di PKS banyak. Alhamdulillah. Nah, saya ketemui mereka, saya titip, tolong ya, sekarang kalian kan ada di sana, kalian kan besok ini akan menjadi orang-orang sekitar presiden baru. Tolong presiden barunya dijaga, jaga, berikan masukan yang bagus, jangan sampai rezim brengsek yang saat ini diberikan lagi ruang kekuasaan di pemerintahan yang akan datang. Sudah setuju tidak? Setuju tidak? Oh bahkan saran saya lebih ekstrim lagi. Saya sampaikan apa? Kalau perlu saya sampaikan kepada mereka, saya dan umat Islam di bawah akan terus berusaha bagaimana orang-orang brengsek saat ini yang korupsi, yang terlibat di KM 50, yang terlibat di Kanjuruhan, yang terlibat saudara dalam peristiwa Bawaslu, yang membantai rakyat, membunuh rakyat, merampok duit rakyat, kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Makanya lu jangan berkelahi sama teman. Paham gak? Ayo, bisa damai gak? Bisa damai gak? Udah, lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang-nyerang Anies lu, awas lu. Betul? Jangan, saudara, basokanya jangan lu arahin ke temen dong. Jangan ke sana tuh, ufufu fafa. Udah lu paham ufufu fafa? Paham? Gue punya lagu baru nih. Nah, apa kata lagu melulu Habib? Lagunya sih lagu lama, cuman syairnya baru. Mau denger gak? Mau denger gak? Judulnya tahu gak? Fufu Fafa.
lagu penutup. Ini nyonyo nih. Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dia tadi bapak-bapak, ibu-ibu, ceramah dari imam besar Habib Rizik Syihab ya, yang mana beliau berpesan kepada kita masyarakat Indonesia agar tetap terus berjuang ya untuk keadilan. Ketika kita terzolimi ataupun rakyat terzolimi, ya kita harus bangun ya, jangan mau diam aja seperti itu. Dan tadi Habib Rizik juga berpesan jangan pernah diadu domba ya pendukung Bapak Anies Baswedan dengan PKS, apalagi tadi partai Islam ya banyak goyang ya akibat ya adu domba dan kebujuk rayuan dari partai sebelah. Kita doakan Habib Rizik Syihab sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, Allah jaga beliau, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita semua sehat selalu, amin ya Rabbal alamin. Channel ini ya membahas tentang Habib Rizik Syihab, Habib Bahar, dan ulama-ulama lurus yang sifatnya pemberani ya, insya Allah dibahas di channel ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.